Ini daunnya saya potongin karena udah parah banget ini cabuknya. Jadi walaupun kita menggunakan pestisida atau obat tanah untuk menanggulangi hama, tetap ketelatenan nomor satu. Tetap kita harus lebih teliti lagi dalam penanggulangan hama. Ini rencana daunnya saya potongin karena udah parah banget. Kayak gini daunnya. Jadi saya potongin, terus saya sikat. Ini saya nggak tahu ya, ini masih kondisi di bawahnya masih ada kebulnya apa enggak, karena kebul juga sama, itu menghambat pertumbuhan sih sebetulnya. Tapi katanya kebul juga bisa menyaring supaya tidak terserang lembu atau apa ya, begitu ya, telur larvanya yang biasa ngelubangin kayu. Pestisida yang saya gunakan sementara ini masih sebatas insektisida saja, masih belum ke fungisida, masih belum ke akarisida, masih belum ke macam-macam. Nah, ini salah satu jamur yang menempel pada ini. Jadi cara ngobati ini sebetulnya bukan pakai insektisida, pakai pestisida tapi jenis fungisida. Selain disikat ya, secara manual disikat. Jadi obat-obatan itu sifatnya yang membantu saja. Tapi tentu saja tangan manusia berperan penting dalam berantisipasi. Ojo lali di subscribe. Seperti hijau-hijau ini yang menempel pada batang, ini merupakan jamur. Jadi logikanya jika jamur ini dikasih insektisida, jelasnya tidak akan mempan. Kalau cara saya sih ya selain pakai obat ya disikat juga supaya bakterinya hilang, jamurnya hilang. Sementara saya potongin dulu ini duri-durinya karena mau saya sikat supaya nggak susah nyikatnya. Ini kebetulan pohonnya pendek, jadi bisa saya jangkau. Kalau pohon-pohon tinggi seperti itu misalnya, itu namanya palem ekor tupai. Kita harus ngecek antara daun muda atau pucuk di tengah-tengah sana, batang, sama kondisi tanah. Mungkin untuk tanahnya gampang, tapi kita naik ke atasnya akan kesulitan. Cukup disemprot aja. Nah, masalahnya kita naik ke atasnya menggunakan tangga yang mungkin harus sepohon itu belum seberapa tingginya. Nanti ada pohon-pohon lagi yang lebih tinggi dari itu. Dan ini di sini kesulitan untuk menggapai daun muda di atas karena itu menjadi sarangnya hama biasanya yang suka ngebolongin yang hewan serangga hitam yang ada tanduknya. Nah itu dia suka ngebolongin daun-daun baru itu, nanti dia masuk lewat situ terus ke batang, ke dalam, akhirnya mengakibatkan pohon tersebut akan mati. Tidak ada lagi selain ditaburi lewat tanah, sudah disemprot. Kering ini mah.
biasanya saya melakukan penyemprotan di pagi hari karena biasanya belum ada angin. Kalau saya nyemprot jam segini balik kena muka, karena saya semprot harus full dari daun sampai batang terus keliling, itu balik kena muka jadinya bahaya buat pernafasan. Parah ini mah, susah gimana karena ini baru muncul, itu udah muncul lagi. Jadi teman-teman, kuncinya nggak ada lagi kesabaran, karena kita menggunakan pestisida. Tetap aja kalau namanya hama tetap akan ada. Ini pengontrolan rutin, pestisida, juga perawatan seperti ini, menggunting daun-daun yang udah tua, yang udah busuk, itu memang harus dibuang karena itu menjadi sumber penyakit. Kayak gini, bekas potongan-potongan daun ini kan menjadi busuk. Nih. Terus di sini ada bulu-bulunya juga, seperti bulu-bulu halus gitu loh. Biasanya kuman-kumannya sembunyinya di sini gitu. Jadi kalau digunakan pestisida pun agak sulit untuk tembus ke dalam, makanya saya sikat dulu. Untuk menyikat ini kan duri semua.
Kalau saya langsung sikat tanpa memotong, ya tangan saya nanti yang jadi korban. Makanya saya guntingin dulu satu-satu ya. Balik lagi kuncinya harus sabar gitu. Jadi nanti untuk kedepannya jika ada penanaman pohon atau tanaman baru lagi, alangkah sebaiknya si karungnya itu dilepas, karena kita sudah banyak buktikan tuh di sini tanaman-tanaman yang baru terus ditanam sama karung-karungnya, toh ujung-ujungnya ya itu juga kena hama. Alangkah sebaiknya karungnya dilepas, jadi akarnya bebas, bisa menyerap berbagai nutrisi dari tanah. Selain kita bantu dengan pemupukan, sehingga antara penyakit dan nutrisi itu bisa seimbang, atau bahkan semakin banyak nutrisinya, si tanaman ini akan kemungkinan kecil terserang tanaman. Jadi untuk mengantisipasi hama, kita bantu lewat pupuk, misalnya pupuk yang memperkuat batang, daun, akar, dan bebas supaya lebih kuat terhadap serangan penyakit. Selain itu juga kita menggunakan pestisida, bisa fungisida, bisa insektisida. Nanti untuk penyiraman, mohon tidak dilakukan penyiraman daun dan batang, karena nanti daerah sini jadi lembab. Cukup tanahnya aja yang disiram, itu pun hanya seminggu sekali, supaya tidak terlalu banyak jamur, karena ini tanaman gurun, tanaman panas, dan terlalu banyak disiram air. Nanti airnya akan mengendap di sini-sini, mengakibatkan jamur mengakibatkan cabut. Oke guys, pagi ini kita akan coba membersihkan lagi Phalangitis atau disebut Morgando. Kita akan membersihkan duri-durinya. Sekali lagi, untuk pengompresan obat hama atau pestisida itu sifatnya hanya membantu, tapi kita harus ngebuang ini nih. Coba di zoom deh. Ini bentuknya seperti busa ya, seperti busa. Nah, si cabuk-cabuknya atau kutu putihnya itu bersembunyi di balik ini. Nah, jika kita langsung disemprot tanpa disikat, kemungkinan kecil akan mengena kepada hamanya. Makanya kita potongin dulu durinya, habis itu supaya nggak kena tangan. Habis itu kita sikat bulu-bulunya sampai bersih, baru setelah itu kita semprot. Jadi untuk pembasmian hama memang diperlukan perawatan secara intens, mulai dari daun, batang, juga media tanahnya. Tapi ya itu memang perlu ketelatenan dan kesabaran. Nah, kita pelan-pelan aja.
ini duri-duri ini kalau nggak kita pangkas pada saat kita nyikat ya lumayan bisa buat tangan beset-beset dan berdarah lah gitu. Ini soalnya tajam gitu. Jadi kalau kita lihat dari satu pohon ini, kita di sini ada hama itu daun, itu bisa menggunakan insektisida. Pestisidanya berupa insektisida. Di sini ada hama jamur. Pestisidanya bisa menggunakan fungisida. Di sini juga ada gulma, bisa menggunakan herbisida. Dan kemarin saya gali di beberapa tempat, di bawahnya di media tanamnya ada seperti rayap, itu kita bisa menggunakan pestisida berjenis nematosida atau nematoda seperti itu. Nanti kita sambil pelan-pelan lah ya. Jadi yang penting penggunaan pestisida itu tepat guna supaya tidak buang biaya dan tidak membuang tenaga dan waktu. Oke, setelah kita potongin duri-durinya, belum semua sih, hanya segini aja. Kita coba sikat dikit-dikit. Nanti setelah bersih sambil disikat sambil dipotong, setelah bersih baru kita semprot. Karena batang-batang tua itu bisa menyebabkan penyakit, terus menjadi busuk, dan pemandangannya juga nggak enak dilihat. Nah, kayak gini kan batang-batang tua tuh jadi lembab, busuk, terus menyebabkan sumber hama. Tuh ada lalat kayak ibunya kutu putih. Kita coba sikat dikit-dikit.